Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eka Ayu Wulandari, mahasiswa Polbangtan Bogor, jurusan Peternakan, program studi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Dalam kesempatan kali ini, mengenai pembelajaran pendidikan orang dewasa, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan pendidikan orang dewasa itu, dan apa yang dimaksud dengan pendidikan orang dewasa dalam penyuluhan peternakan. Mari ikuti saya dan simak video saya berikut ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pendidikan orang dewasa itu? Pendidikan orang dewasa adalah suatu proses belajar yang sistematis dan berkelanjutan pada orang yang berstatus dewasa, dengan tujuan untuk mencapai perubahan pada pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan. Dalam implementasinya, pendidikan orang dewasa dilaksanakan dalam bentuk pendidikan formal dan non-formal. Adapun prinsip dari pendidikan orang dewasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, belajar adalah berubah. Dalam proses belajar tentunya harus ada perubahan dalam diri. Belajar dapat membuat peserta didik mendapatkan pengetahuan yang lebih untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Dalam proses belajar, peserta didik akan menciptakan suatu tujuan dan tujuan tersebut akan membuat peserta didik mempunyai semangat dan keinginan untuk berubah menjadi lebih baik. Yang kedua, orang dewasa ingin belajar. Sebagai orang dewasa, tentunya masih membutuhkan sebuah bimbingan. Dengan kegiatan belajar mengajar, akan diajarkan beberapa hal untuk menambah pengetahuan dan membimbing orang dewasa. Dalam kehidupan saat ini, manusia dituntut untuk berkembang. Dengan adanya hal ini, tentu saja perlu adanya proses pembelajaran, karena dengan belajar peserta didik akan berkembang. Oleh karena itu, orang dewasa ingin belajar untuk meningkatkan dan mengembangkan dirinya sesuai dengan bidangnya. Ketiga, orang dewasa belajar sambil berbuat. Proses pembelajaran orang dewasa dapat berjalan efektif dan efisien dengan cara memberikan teori dan praktik. Dengan prinsip belajar sambil berbuat, akan mempermudah peserta didik dalam menerima informasi dan lebih cepat bisa. Proses pembelajaran secara langsung dapat memicu timbulnya kepercayaan diri pada peserta didik. Dengan begitu, orang dewasa akan berkembang. Yang keempat, fokus dalam masalah nyata. Dalam kegiatan pembelajaran, tentu harus ada tujuan nyata. Dengan begitu, belajar lebih bermakna dan dapat meningkatkan semangat belajar. Apabila orang dewasa bisa memfokuskan diri untuk mendapatkan solusi, maka orang dewasa tersebut dapat menghemat waktunya. Dengan prinsip ini dapat melatih pola pikir orang dewasa untuk lebih maju dan fokus dalam masalah nyata. Yang kelima, pengalaman mempengaruhi belajar. Dengan pengalaman, proses belajar mengajar akan lebih mudah untuk dipahami dan lebih efektif. Pengalaman yang telah didapat bisa dikembangkan dalam proses belajar. Pengalaman juga dapat ditingkatkan dalam proses belajar selanjutnya. Yang keenam, lingkungan belajar informal. Untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, perlu dukungan lingkungan belajar yang nyaman pula. Pembelajaran orang dewasa tidak perlu menggunakan cara belajar yang formal saja. Dengan lingkungan belajar informal, akan membangun interaksi yang lebih dekat. Interaksi yang baik akan berdampak baik pula pada penyampaian materi, sehingga materi akan tersampaikan dan dapat diterima dengan baik. Yang ketujuh, variasi metode pembelajaran. Variasi model pembelajaran dibutuhkan untuk meningkatkan suasana belajar yang lebih nyaman. Dengan melakukan metode ini, peserta didik tertarik untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Keberagaman metode pembelajaran dapat meningkatkan minat belajar pada diri orang dewasa. Oleh karena itu, perlunya memvariasikan metode pembelajaran untuk mengembangkan pola pikir dan cara belajar orang dewasa. Yang kedelapan, pendampingan bukan nilai. Orang dewasa membutuhkan pendampingan atau pembimbing dalam proses belajar mengajar. Adanya pendampingan dapat mengarahkan orang dewasa menuju arah yang benar. Nilai tidak menjamin adanya kebenaran dalam proses belajar, melainkan bukti praktik yang dilakukan peserta didik. Tentunya pendampingan ini sangat berpengaruh pada sikap dan perilaku nyata yang ditunjukkan dalam proses belajar. Selanjutnya mengenai pendidikan orang dewasa dalam penyuluhan peternakan. Mengenai penyuluhan sendiri memiliki arti, yaitu suatu kegiatan mendidik sesuatu kepada individu atau kelompok
memberi pengetahuan, informasi-informasi, dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya. Kemudian penyuluhan peternakan. Penyuluhan peternakan yaitu mempelajari bagaimana memberikan pemahaman dan pengetahuan pada masyarakat, terutama di tingkat masyarakat desa, untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan ekonomi di bidang peternakan dengan menerapkan pendekatan tertentu. Yaitu seperti video yang akan saya tampilkan mengenai penyuluhan budidaya maggot. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.